Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul ajar IPS pada tingkat MI di kelas tinggi menggunakan kurikulum Merdeka. Di antara teman-teman semua, adakah yang sudah tahu gimana sih bentuk modul ajar IPS di kelas tinggi menggunakan kurikulum Merdeka di tingkat MI? Kalau belum, simak video berikut ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Al-Alim dengan NIM 126205-213233 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS MI atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Maftuka MPDI. Langsung saja kita masuk ke modul ajarnya. Jadi untuk modul ajar menggunakan kurikulum Merdeka itu ada dua komponen. Komponen yang pertama yaitu informasi umum yang berisikan identitas modul, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, dan juga kompetensi awal. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu kompetensi inti yang berisikan tujuan kegiatan pembelajaran, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, penilaian, refleksi pendidik dan siswa, dan juga lampiran-lampiran. Langsung saja kita bahas satu persatu mulai dari komponen informasi umum. Jadi pada modul ajar itu harus dituliskan identitas modulnya yang berisikan nama penyusun, instansinya, kemudian jenjang sekolah, mata pelajaran yang sedang dibahas, kemudian fasenya, karena untuk kurikulum Merdeka ini dibagi ke dalam 3 fase, jadi dituliskan per fasenya serta kelasnya, kemudian bab yang akan dibahas, kemudian alokasi waktunya juga dituliskan pada identitas modul. Selanjutnya juga ditambahkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada kurikulum Merdeka itu kita menuliskan dimensi yang harus dicapai peserta didik, yaitu dimensi Pancasilanya dituliskan di sini ada 6, mulai dari yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga bergotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Kemudian sarana dan prasarananya juga dituliskan di sini. Saya membaginya ke dalam 3. Yang pertama sumber belajarnya, kemudian pengenalan tema itu berisi buku yang digunakan, serta persiapan lokasinya seperti apa. Kemudian target peserta didiknya. Jadi peserta didik yang akan kita ajarkan itu dituliskan di sini. Kalau saya menuliskan 2, yang pertama yaitu peserta didiknya itu reguler, jadi umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didiknya itu dengan pencapaian tinggi, yang mana peserta didik mampu mencerna dan memahami dengan cepat, serta mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Apabila diberikan soal-soal host itu bisa menyelesaikan dengan mudah dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian juga dituliskan model pembelajaran yang digunakan. Pada modul pembelajaran ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran berbasis masalah, di mana model pembelajaran berbasis masalah ini adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Kemudian kompetensi awal yang hendak dicapai oleh peserta didik di sini ada 3. Yang pertama yaitu menceritakan perkembangan sejarah daerah tempat tinggal. Yang kedua mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggal. Dan yang ketiga menelaah pengaruh perkembangan daerah terhadap kehidupan perekonomian masyarakat di daerah tempat tinggal. Selanjutnya kita sambung dengan komponen yang kedua yaitu komponen kompetensi inti yang berisikan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran berisikan tujuan yang hendak dicapai. Peserta didik itu harus menguasai apa saja sih dalam pertemuan atau materi kali ini. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu di sini peserta didik dapat menyebutkan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan percaya diri. Yang kedua peserta didik dapat mengolerasikan
pengaruh geografis dengan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Kemudian juga pertanyaan pemantik. Jadi untuk pertanyaan pemantik itu biasanya pada kegiatan pembelajaran itu pertama kali dilakukan ya. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik, saya tuliskan. Yang pertama, bagaimana kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Terus, apa pengaruh kondisi geografis terhadap mata pencarian penduduknya? Serta, apa pengaruh masyarakat pendatang terhadap kehidupan masyarakat di daerah tempat tinggal kalian? Kemudian dituliskan juga pada kompetensi inti itu kegiatan pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan yang berisikan kegiatan orientasi, ada 3 kegiatan di dalamnya. Peserta didik dan guru memulai dengan berdoa bersama, kemudian dilanjutkan untuk menyanyikan lagu wajib. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu disapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran oleh guru. Yang kegiatan kedua adalah kegiatan apesepsi dengan cara memulai kelas dengan melakukan kegiatan seperti mendemonstrasikan peta kepada peserta didik. Kemudian peserta didik diminta untuk menemukan lokasi provinsi beberapa daerah pada peta. Selanjutnya peserta didik juga diminta untuk menemukan lokasi provinsi daerah tempat tinggal mereka pada peta. Kemudian peserta didik disuruh untuk menceritakan keunikan daerah tempat tinggalnya. Dan yang ketiga yaitu ada kegiatan motivasi yang berisikan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, serta guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan di sini juga bisa ditambahkan pada kegiatan apesepsinya itu pertanyaan pemantik. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini dimulai dari guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah amplop bertuliskan misi karena model pembelajarannya berbasis masalah. Kemudian guru mengajak peserta didik untuk bermain peran menjadi seorang detektif yang sedang direkrut untuk menyelesaikan sebuah misi dan meminta peserta didik untuk membantunya. Kemudian guru membuka amplop tersebut, membacakan isi kertas tersebut, dan di dalamnya ada kartu-kartu yang berisikan harta karun yang perlu dikumpulkan. Jadi kemudian guru memberikan petunjuk area tempat peserta didik akan melakukan perburuan. Dan yang keempat, tugas para detektif adalah menemukan kartu-kartu harta karun tersebut lalu mengumpulkannya dan membawanya kembali ke kelas. Kegiatan yang kelima yaitu setelah permainan selesai, guru dan peserta didik kembali ke dalam kelas. Dan peserta didik diminta untuk mengamati kartu yang didapatnya. Kemudian guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik seperti gambar apa yang ada pada kartu yang kalian miliki, kemudian apa kegunaan gambar yang ada pada kartu tersebut, serta pertanyaan apakah benda tersebut dapat ditemukan dengan jumlah berlimpah di daerahmu. Kemudian dilanjutkan oleh kegiatan inti yang ketujuh yaitu peserta didik menempelkan tabel kekayaan alam yang sudah dibuat di papan tulis yang telah disediakan sebelumnya. Kemudian kegiatan yang ke-8, peserta didik dibimbing untuk memikirkan posisi dari kartu yang mereka miliki lalu mendorong mereka secara mandiri maju ke depan kelas menempelkan kartu tersebut ke dalam tabel yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian peserta didik bersama guru memeriksa tabel yang sudah selesai dilengkapi. Kemudian peserta didik berdiskusi mengenali kekayaan alam daerahnya dan pengaruh geografis dari kekayaan alam tersebut. Dan yang terakhir, pada kegiatan inti, peserta didik mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah disediakan. Dilanjutkan dengan kegiatan penutup, yaitu berisikan peserta didik bersama guru menyimpulkan isi materi pada pembelajaran hari ini. Kegiatan penutup yang kedua, peserta didik mengerjakan soal ujian pemahaman yang telah disediakan. Yang ketiga, peserta didik mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan juga yang terakhir, guru bersama siswa menutup kegiatan dengan doa dan salam. Setelah kegiatan pembelajaran dituliskan pada modul, kemudian penilaian yang digunakan. Jadi untuk penilaian yang digunakan di sini berupa rubrik yang mana mencakup kontennya, desainnya, kreativitas dan penyelesaian masalah dan kemandirian.
Untuk kriterianya sendiri ada sangat baik, baik, cukup, dan perlu perbaikan. Kemudian juga ada refleksi pendidik dan juga siswa. Jadi pada modul ajar kurikulum merdeka itu dituliskan refleksi pendidik dan juga siswa. Untuk refleksi guru ini saya tuliskan apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai, terus kesulitan apa yang dialami selama proses pembelajaran, hal apa yang perlu diperbaiki, dan apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian untuk siswanya itu dibagikan satu persatu atau salah satu siswa itu seperti ini. Kolom pertanyaannya, saya baru belajar mengenai kegiatan apa yang paling saya sukai, kemudian kegiatan apa yang paling sulit, serta hal apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ada lampiran-lampiran. Jadi untuk lampirannya di sini saya menggunakan angket, di mana angket gaya belajar siswa di sini ini diisikan oleh peserta didik dengan beberapa daftar pertanyaan. Jadi itulah tadi isi dari komponen kompetensi inti. Sekian video mengenai modul ajar IPS tingkat SD di kelas tinggi menggunakan kurikulum merdeka. Apabila ada kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.